Halo sobat semuanya, selamat datang di podcast Lawang Sora Patroman. Tempat di mana kita ngobrol santai mengenai teknologi komputer. Aku Kesia Khairuniswa sebagai host. Di episode kali ini kita akan membahas hal yang menarik loh mengenai teknologi komputer. Tentunya kita telah mengundang narasumber yang spesial. Kebetulan beliau tahu informasi mengenai teknologi komputer, yaitu Bapak Rizdian SPD MPD. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dan apa sih kegiatan Bapak akhir-akhir ini? Eh, Sebagaimana diketahui bahwa saya adalah pengajar ya di sebuah SMK, di SMK 1 Banjar. Jadi kegiatan sehari-hari ya pergi ke sekolah gitu, ngajar gitu-gitu aja. Luar biasa sekali ya kegiatan Bapak. Semoga Bapak tetap sehat dan selalu dipermudah segala urusannya. Amin. Nah, sebelum ke pembahasannya, kita saksikan video berikut ini. Nah, setelah menonton video tadi, langsung saja kita bertanya langsung kepada Pak Rizdiannya langsung. Pertanyaan pertama, sebenarnya komputer di zaman sekarang sangat dibutuhkan atau enggak sih, Pak? Jelas sekali komputer untuk saat ini itu sangat dibutuhkan ya. Karena kenapa? Pertama, komputer itu menunjang di berbagai aspek ya untuk sekarang ya, untuk zaman sekarang itu komputer itu ada di berbagai aspek ya. Terutama fungsinya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kemudian juga bisa sebagai alat komunikasi ya, seperti email, video call dan sebagainya, itu semua menggunakan komputer ya. Eh, Seperti yang dibilang tadi, efisiensi juga di bidang pekerjaan, di bidang macam-macam, itu semua sekarang ada komputernya. Kemudian juga komputer di bidang pendidikan juga itu sangat dibutuhkan ya, terutama misalnya pelajar bisa mencari informasi, materi dan sebagainya, itu pasti menggunakan komputer ya gitu. Kalau selain dari bidang pendidikan ada lagi gak, Pak? Ada bidang kedokteran misalnya tentang data pasien dan sebagainya, bidang otomotif, banyak semua, pokoknya semua bidang pasti sekarang komputer digunakan gitu. Oh iya, baik Bapak. Untuk yang selanjutnya, apakah Bapak punya pengalaman atau pernah merakit komputer dari awal sampai komputer bisa menyala? Oh iya, eh dulu itu waktu kuliah itu kan Bapak jurusan teknik elektro ya, elektronika. Jadi pada saat itu ya memang prakteknya seperti itu, merakit komputer dari mulai menyusun card di motherboard, masang prosesornya gitu, sampai akhirnya merakit CPU-nya, kemudian disambungin, diinstal gitu. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu juga memang Bapak pernah punya usaha, pertama rental komputer, kemudian juga suka ada pesanan-pesanan. Jadi kalau misalnya ada pesanan komputer, pesanan PC ya, itu kan dirakit ya. Kadang merakit itu bukan satu, malahan itu bisa 10 unit gitu. Kalau kantor misalnya ada pesanan dari kantor gitu, itu 10 unit langsung dirakit, harus jadi misalnya 2 jam 3 jam itu harus jadi, dan itu bisa ya gitu. Hebat sekali ya Pak. Ada
ada lagi. Kalau boleh tahu, komponen apa yang cocok untuk kebutuhan pelajar? Kalau untuk kebutuhan pelajar itu tergantung segmentasinya ya. Kalau pelajar SMP, SMA, SMK, laptop itu mungkin lebih cocok ya, karena bisa dibawa kemana-mana itu ya, sehingga di rumah bisa digunakan, di sekolah juga bisa digunakan gitu ya. Tapi kalau mau lebih murah, lebih ini, mungkin pilihannya adalah PC. Cuma kalau PC hanya bisa digunakan di sekolah saja atau di rumah saja gitu ya. Jadi gak bisa dibawa kemana-mana ya Pak? Nggak bisa. Kalau PC ya repot juga, kita bawa monitor kan berat, bawa CPU gitu kan, gitu ya. Jadi ada juga Chromebook namanya. Kalau Chromebook kan kayak tablet gitu ya, itu juga praktis ya. Atau mungkin zaman sekarang HP pun itu sebetulnya adalah sebuah komputer ya, cuma berbentuk mini ya, karena di dalamnya sudah ada prosesor, ada memorinya, ada RAM-nya gitu ya, dan sebagainya, ada layarnya. Itu kan semua komputer mini itu, HP itu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin komputer utuh, mungkin laptop adalah pilihan yang terbaik buat pelajar gitu ya. Menurut Bapak, prosesor yang kencang itu dari AMD atau dari Intel? Prosesor yang kencang ya, sebetulnya tergantung tipenya ya, tapi ada beberapa kelebihan ya. Misalnya dari AMD, ada yang di bidang grafis AMD lebih unggul, terutama di Ryzen 7 seperti 79, itu bagus untuk grafis ya. Di Intel juga sama, untuk generasi-generasi yang terbaru itu cepat juga ya. Cuma misalnya cepatnya di bidang di aplikasi tertentu gitu, seperti itu. Kemudian kalau AMD itu lebih apa ya, tidak terlalu panas biasanya gitu ya, dibandingkan dengan Intel. Tapi untuk Intel yang generasi-generasi terbaru justru hampir sama dengan AMD gitu ya, seperti itu. Jadi sebetulnya mereka bersaing, jadi tidak bisa mana yang lebih cepat, mana yang lebih ini gitu. Jadi mereka bersaing terus. AMD menciptakan prosesor yang lebih cepat, Intel kemudian menyusul, menyamai gitu, sehingga mereka bersaing terus gitu. Iya, Gitu, Bapak. seperti itu. Apa perbedaan antara perangkat keras hardware dan perangkat lunak software? Perangkat lunak dan perangkat keras ya. Kalau perangkat keras jelas terlihat oleh mata ya. Contohnya ya seperti monitor, CPU-nya, keyboard-nya, mouse-nya. Itu yang dinamakan perangkat keras ya, atau hardware ya. Sementara kalau software itu ya software yang ada di dalam komputer tersebut, maksudnya seperti sistem operasinya. Misalnya sistem operasi itu seperti Windows ya, seperti Linux ya, seperti itu sistem operasi. Ada juga program aplikasi ya, software aplikasi itu seperti Microsoft Word yang banyak dikenal ya, Microsoft PowerPoint gitu, kayak gitu-gitu. Ada juga program gaming ada ya. Kemudian ada juga program antivirus ada gitu. Nah, itu semua aplikasi ya. Sementara kalau yang software sistem itu kayak Windows, kayak Linux ya, seperti itu. Itu perbedaannya. Jadi kalau hardware mah bisa dilihat oleh kasat mata, sementara kalau software itu tidak bisa dilihat ya, karena itu merupakan isi dari komputer tersebut gitu ya. Apa sih bagian-bagian terpenting dari komponen komputer? Bagian terpenting sebetulnya semuanya memegang peranan penting ya, karena misalnya salah satu tidak ada ya pasti tidak jalan ya. Tapi mungkin kalau kita kelompokkan yang mana yang paling penting, ya jelas yang di dalam CPU itu yang terpenting ya. Kenapa?
Di situ ada prosesor, ada motherboard, ya, ada memori, semuanya itu penting ya. Tapi kalau mouse, kalau keyboard mungkin bisa digantikan ya. Tanpa mouse pun kita bisa gitu. Jadi mungkin kalau di ranking mana yang paling penting, mungkin itu ada yang di paling bawah ya kalau mouse gitu, kayak seperti itu. Ya, tapi kalau yang di dalam CPU itu semua penting, termasuk softwarenya juga gitu. Itu yang terpenting di dalam komputer. Apakah Bapak tahu cara kerjanya antivirus itu sebenarnya bagaimana dan itu sebenarnya aman nggak untuk komputer kita? Antivirus, cara kerja antivirus itu sebetulnya pertama mendeteksi ya, mendeteksi apakah ada malware di dalam komputer gitu ya. Malware itu seperti virus, seperti trojan dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua, cara kerjanya itu menganalisa files ya, file-file yang ada di dalam komputer. Caranya menganalisa adalah pertama bisa dengan membandingkan gitu ya. Membandingkan itu misalnya antivirus ini sudah punya data nih bahwa program tersebut adalah sebuah virus misalnya ya. Kemudian nanti dibandingkan, kalau ada hal semacam itu, nanti ada tindak lanjutnya, biasanya apakah itu dikarantina atau dihapus ya. Nah, itu yang ketiga, cara kerja antivirus itu adalah menghapus ya. Gitu. Kalau selain itu nggak bisa, Pak? Maksudnya? Kalau selain dihapus kayak misalnya bisa dikarantina paling. Jadi kalau misalnya antivirus mendeteksi sebuah virus ya di dalam komputer kita, misalnya ada file tertentu mengandung virus gitu ya, itu bisa dikarantina oleh dia, ditempatkan di suatu folder. Nah, folder tersebut sudah dijaga oleh antivirus tersebut sehingga virus tersebut tidak berkembang gitu ya. Jadi programnya tidak jalan gitu. Sebetulnya virus itu kan tujuannya adalah merusak komputer gitu ya, merusak sistemnya, atau mengcopy hal-hal tertentu yang mungkin dianggap penting untuk penciptanya gitu ya. Maka dari itu kita perlu menginstal antivirus justru ya, jangan sampai kita nggak menginstal antivirus ya, dan itu tidak bahaya terhadap komputer ya, gitu. Baik pemirsa, tadi kita telah membahas tentang komponen-komponen komputer, antivirus dan hardware. Baik Pak, sebelum lanjut kita minum dulu. Oh ya, makasih. Lanjut saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, apakah teknologi komputer zaman sekarang itu semakin canggih atau malah sebaliknya? Ya jelas semakin canggih ya, karena ingat dulu waktu Bapak mulai mengenal komputer itu nggak secanggih kayak sekarang ya. Dulu waktu tahun 95 ya, komputer itu belum Pentium ya, tapi masih 486, 386 itu zaman komputer zaman dulu ya, generasi seperti itu. Dia kalau mau kita mendengarkan musik, kita harus nempel soundcard lagi misah gitu ya. Jadi kalau mau nyetel film, kita harus masang DVD, CD ya dan sebagainya. Itu kita harus nambah-nambah dengan alat-alatnya gede-gede semua ya. Sementara komputer zaman sekarang makin kecil ya. Prosesornya juga beda. Kalau dulu ingat waktu pertama kali beli komputer itu harddisk aja cuma 800 mega ya.
Bahkan waktu di SMA dulu, waktu Bapak masih SMA itu malah harus pakai disket yang besar itu. Jadi kalau sebelum masukin disket kita nggak bisa menggunakan komputer itu ya. Jadi tidak ada harddisknya dulu, jadi adanya di disket itu programnya ya. Seperti itu. Sementara sekarang komputer makin makin canggih ya, makin cepat ya. Bahkan sekarang kan komputer aja sudah berbentuk HP ya. Itu merupakan suatu kemajuan yang pesat ya gitu. Untuk selanjutnya, apa dampak negatif yang kita dapat oleh seorang pelajar jika terlalu sering menggunakan komputer? Dampak negatif ya. Kalau dampak negatif tentu kalau kita keseringan terlalu over kita menggunakan komputer ya. Pertama dampak ke kesehatan ya, terutama kelelahan mata gitu ya. Itu bisa berdampak. Kemudian juga bisa berdampak terhadap psikis ya. Biasanya orang yang terlalu fokus ke komputer itu juga psikisnya kurang bersosialisasi ya, karena dia selalu menyendiri dengan komputer tersebut gitu ya, main game gitu lama, akhirnya lupa waktu, sehingga bergaul dengan teman-temannya ya, berolahraga itu kurang ya. Itu dampak negatif dari salah satu dampak negatif dari terlalu over mungkin penggunaan komputer ya, terutama untuk hal-hal yang tidak perlu ya gitu. Jadi alangkah baiknya penggunaan komputer itu sewajarnya saja ya. Kemudian diatur, setelah 20 menit kita istirahat sebentar, kita bekerja lagi dengan komputer gitu. Jadi jangan terlalu ini ya, apalagi sampai 5 jam 6 jam gitu kita terus ini ya, menatap layar komputer. Walaupun sekarang memang sudah lebih ramah dibandingkan dengan yang zaman dulu ya, tapi tetap saja ya, karena itu sangat mengganggu terhadap kesehatan ya, bisa bahkan bisa merusak kesehatan. Maksudnya kayak posisi duduk kalau terlalu lama begitu bisa saja posisi tubuh jadi membungkuk gitu, seperti itu ya, sehingga itu sangat mengganggu terhadap kesehatan gitu. Apa sih dampak positif yang kita dapat dalam menjalankan atau menggunakan komputer? Banyak ya dampak positif yang kita peroleh dari komputer ya. Terutama kita bisa menggali informasi dari dunia luar ya, itu melalui komputer ya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan komputer untuk menunjang kinerja dalam sebuah pekerjaan misalnya, sehingga lebih efisien, efektif gitu ya. Apalagi ya, kemudian banyak sih dampak positifnya ya, di bidang pendidikan misalnya ya, seperti yang dibilang tadi ya, siswa bisa mencari informasi dari internet kan, itu melalui komputer ya. Kemudian mencari materi itu bisa, kemudian bisa video call, bisa zooming, itu sebagai alat komunikasi ya. Itu dampak positif yang bisa kita ambil dari sebuah komputer gitu. Kalau dampak positif dari selain di bidang pendidikan, Pak? Dampak positif ya banyak sih di bidang pekerjaan misalnya yang tadi seperti dibilang ya, misalnya di proyek sistem otomatisasi itu kan menggunakan komputer ya, atau sekarang di bidang hal-hal baru ya,
seperti munculnya AI gitu, itu ada dampak positifnya ya, sehingga bisa mempermudah orang untuk menyelesaikan sesuatu di bidang administrasi bank dan sebagainya, perbankan misalnya, penghitungan dengan komputer tentu akan lebih cepat dibandingkan penghitungan secara manual ya. Kita nggak bisa bayangkan ya jika sebuah bank misalnya harus menghitung secara manual gitu ya. Atau dengan kalkulator ya. Kalkulator itu dasar dari sebuah komputer sebetulnya ya. Kita nggak tahu berapa banyak waktu yang terbuang ya. Nah, sehingga itu yang tadi dibilang efisiensi tadi ya, efisiensi waktu ya. Kalau dengan komputer kan dengan program tertentu, misalnya kita ingin menghitung dana nasabah misalnya, atau menghitung jumlah uang, itu bisa ya dengan cepat gitu, seperti itu. Cukup sekian episode kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.